Bab 2466. Tuan, kami akan mengambil tindakan. Hu Miao sedikit cemas. Dia akan menggunakan sihir ilusi untuk menghadapi Dewa Bumi bersama dengan Ye Yunfei. Ini juga alasan mengapa Ye Yunfei menunggu Earth Immortal datang, karena semakin dekat jaraknya, semakin besar efek ilusi Hu Miao. Bagus, Ye Yunfei mengangguk. Namun, saat Ye Yunfei, Hu Miao, Hun Lao dan Huang Sang sedang bersiap untuk menghadapi Earth Immortal. Mendengus, Sekte Kegelapan begitu megah, dan ia benar-benar datang ke istana reinkarnasi kita untuk menunjukkan kekuatannya. Petik 2, terdengar dengusan dingin, kemudian muncullah seorang lelaki tua berambut abu-abu, tampak gemetar dan rapuh, namun dengusan dinginnya bagaikan guntur yang menggelegar, menggetarkan jiwa dan raga setiap orang, serta membuat tangan dan kaki mereka lemas. Anak muda, Tuan Bumi Abadi kita dari Istana Reinkarnasi ada di sini. Kita tidak perlu takut pada orang dari golongan gelap itu. Penatua Liu dan Penatua Lu sangat gembira ketika mereka melihat lelaki tua berambut putih itu. Faktanya, ada beberapa Master Bumi Abadi di Istana Reinkarnasi. Orang tua berambut putih ini adalah salah satunya. Itu karena Istana Reinkarnasi terus menambahkan 2 atau 3 Master Abadi Bumi dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat kekuatan besar lainnya di dunia utama merasa waspada. Kemudian, ketika Su Qingluo juga menerobos dan menjadi Ratu Abadi Bumi, mereka kekuatan besar akhirnya, mereka tidak tahan lagi dan memutuskan untuk bergabung untuk menangani Istana Reinkarnasi. Kekuatan besar itu bahkan curiga bahwa Istana Reinkarnasi telah menguasai beberapa metode rahasia yang dapat terus-menerus mengembangkan ahli keabadian duniawi. Jika ini terus berlanjut, mungkin Istana Reinkarnasi akan menekan seluruh dunia utama di masa depan, mendominasi satu area, dan menekan kekuatan besar lainnya agar tidak dapat mengangkat kepala mereka. Itu hanya tas rusak, hancurkan. Orang tua berambut putih itu melirik ke arah tas kain hitam dengan mulut terbuka dan tergantung di langit berbintang, dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, tas kain hitam mengeluarkan isap yang kuat, memaksa pria dan kuda di kedua sisi masuk ke dalam mulut tas. Ledakan, orang tua berambut putih itu menamparkan tas hitam itu dengan telapak tangannya, dan telapak tangannya terus mengembang, menutupi sebagian besar langit berbintang dalam sekejap, mencoba meraih tas hitam itu. Kembali ke sini, makhluk abadi duniawi dari faksi kegelapan dengan cepat mengangkat tangannya saat dia melihat ini. Panggilan, kantong hitam itu dengan cepat menyusut ukurannya dan berubah menjadi titik hitam, bergegas ke arah Master Abadi Duniawi yang gelap. Pria tua berambut putih itu mencibir di wajahnya, telapak tangannya tiba-tiba berakselerasi, dan dia meraih salah satu sudut tas hitam dan menariknya kembali. Berangkat, makhluk abadi duniawi dari faksi kegelapan berteriak dengan marah. Kantong hitam ini berisi sejumlah besar sari daging dan sari jiwa yang dia kumpulkan baru-baru ini, sangat berharga bagi golongan gelap, jadi dia sangat mementingkannya. Saat berikutnya, penguasa faksi gelap ini juga meraih salah satu sudut tas hitam itu. Di langit berbintang, 2 Master Earth Immortal meraih tas kain hitam dan menariknya dengan kuat. Tas kain hitam mulai berubah bentuk karena tarikan 2 Master Earth Immortal, OW.net. Pada saat ini, Tuan Abadi Duniawi dari faksi gelap tidak lagi memperhatikan Ye Yunfei. Tuan, mari kita ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Hu Miao berkata pada Ye Yunfei. Oke, ayo segera pergi. Ye Yunfei mengangguk. Karena ada master dari faksi gelap yang datang, mungkin ada lebih banyak master dari faksi gelap yang datang, jadi Ye Yunfei tidak ingin tinggal di sini lagi. 2 tetua, tolong, bawa orang-orang kami dari Istana Reinkarnasi dan segera pergi. Situasinya agak rumit, benteng ini harus ditinggalkan. Anda harus kembali ke markas dulu. Petik 2, orang tua berambut putih mengirim pesan kepada kedua tetua Istana Reinkarnasi. Maka kedua tetua Istana Samsara segera mengeluarkan perintah agar semua orang di Istana Samsara mundur secara kolektif. Ayo pergi. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Sekte Qingxuan juga diam-diam mundur. Awalnya, orang-orang kuat ini berpikir bahwa Sekte Gelap Earth Immortal akan datang untuk membantu mereka, tetapi tanpa diduga, Master Sekte Gelap Earth Immortal ini membunuh salah satu dewa sempurna mereka. Brengsek, bukankah faksi gelap telah membentuk aliansi dengan kekuatan besar seperti kita dan setuju untuk menangani Istana Reinkarnasi bersama? Pemimpin faksi gelap ini benar-benar menyerang kita. Petik 2, masih ada beberapa master abadi sejati dari kekuatan besar itu,
yang berkomunikasi satu sama lain dan kembali menatap makhluk abadi duniawi dari faksi gelap. Bukankah kamu baru saja mendengarkan apa yang dikatakan orang dari faksi gelap? Di mata faksi gelap mereka, semua makhluk di langit berbintang ini pada akhirnya akan menjadi makanan bagi faksi gelap mereka. Mungkin kerjasama kita dengan sisi gelap adalah sebuah kesalahan. Petik 2. Salah satu pria parubaya, yang tinggi dan kurus seperti batang bambu, berkata dengan gigi terkatup. Pria parubaya ini berasal dari sekte Tontian, dan lelaki tua berkulit hitam yang baru saja dibunuh oleh sekte gelap abadi bumi juga berasal dari sekte Tontian, dan dia kebetulan adalah tuan dari pria parubaya ini. Tidak peduli apa, setelah kita kembali, kita harus segera melaporkan apa yang terjadi di sini hari ini kepada para pemimpin senior sekte kita masing-masing. Di sebelahnya, makhluk abadi sejati dari sekte King Xuan mengangguk dan berkata, namun, saat pasukan koalisi dari kekuatan besar ini dan orang-orang di Istana Reinkarnasi bersiap untuk mengevakuasi langit berbintang, sejumlah besar orang dari faksi gelap tiba-tiba muncul dari sekitarnya, seperti gelombang hitam, langsung menghalangi bintang-bintang langit. Membunuh mereka semua, kata sang abadi kegelapan dengan dingin. Boom-boom, saat berikutnya, tembok hitam tinggi tiba-tiba muncul di sekitar langit berbintang, seperti jaring hitam besar, padat dan jumlahnya sangat banyak. Dalam sekejap mata, langit berbintang ini tertutup rapat dan terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Ini adalah metode penyegelan dunia dari faksi gelap. Anda dapat menyegel sebagian ruang dan waktu, mengisolasinya dari dunia luar, dan membentuk dunianya sendiri. Petik 2. Orang tua berambut putih di Istana Reinkarnasi memandangi banyak tembok hitam tinggi di sekitar langit berbintang dan berkata dengan terkejut. Orang tua berambut putih ini telah hidup lama sekali dan telah melihat banyak hal. Dia segera mengenali tembok hitam tinggi ini sebagai metode penyegelan dunia sekte gelap. Membunuh. Orang-orang dan kuda dari faksi gelap bergegas mendekat seperti arus kosmik hitam. Pasukan dari faksi gelap ini sangat kuat, dan mereka segera memaksa pasukan Istana Reinkarnasi dan pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar untuk mundur, menyebabkan kerugian besar. Ruang ini telah disegel, teknik penyegelan yang brilian. Petik 2. Tuan Hun meraba tembok hitam tinggi itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ada jalan keluarnya? Ye Yunfei sedikit mengernyit dan bertanya pada Tuan Hun. Aku tidak begitu yakin saat ini. Akan lebih baik jika ulat sutera naga bertanduk emas ada di sini, karena klan mereka mengaku bisa bebas melakukan perjalanan melalui ruang yang disegel oleh berbagai batasan. Jawab Hun tua, memanggil. Segera setelah Tuan Hun selesai berbicara, ada kilatan cahaya keemasan, dan kemudian ulat sutra naga bertanduk emas melayang di udara dan muncul di bahu Ye Yunfei. Bukankah aku sudah melepaskanmu? Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata, aku belum pergi. Aku bersembunyi di dekat sini, siap kembali menjemputmu, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Baiklah, Ye Yunfei sedikit terharu. Kamu punya hati nurani. Tanpa basa-basi lagi, lihatlah situasi saat ini dan lihat apakah ada cara untuk membawa kita keluar dari ruang dan waktu ini. Petik 2, kata Hu Miao. Dia selalu bersikap seperti ini terhadap ulat sutra naga bertanduk emas, tidak bersikap sopan. Bab 2467. Metode penyegelan ini sangat pintar. Saya perlu mempelajarinya dengan cermat untuk mengetahui apakah saya bisa keluar. Ulat sutra naga bertanduk emas memandangi tembok hitam tinggi yang mengelilingi langit berbintang, tidak yakin. Kalau begitu kamu harus mempelajarinya dengan cepat, desak Hu Miao. Oke, aku akan mulai menelitinya sekarang, kata ulat sutra naga bertanduk emas, dan kemudian dia mulai mempelajari tembok hitam tinggi itu. Dua tetua, segera bawa anak buah dan kudamu dari Istana Reinkarnasi kepadaku. Ye Yunfei melihat ke langit berbintang dan menemukan bahwa laki-laki dan kuda di Istana Reinkarnasi dibunuh oleh laki-laki dan kuda dari faksi gelap. Mereka kehilangan posisi dan menderita kerugian besar, jadi dia segera mengirim pesan dan berkata, bagus. Kedua tetua itu merasa segar ketika mereka menerima pesan dari Ye Yunfei. Keduanya telah melihat kekuatan tempur Ye Yunfei yang luar biasa, jadi tanpa ragu-ragu, mereka segera membawa orang-orang dari Istana Reinkarnasi dan melarikan diri menuju Ye Yunfei. Dentang-dentang, Ye Yunfei melepaskan patung stand-in, menarik busur pengunci jiwa, dan menembakkan 6 anak panah panjang berulang kali. Banyak orang dari faksi gelap segera terbunuh. Gemuruh.
Ye Yunfei menyerang dengan telapak tangan dari kejauhan, dan telapak tangan besar dengan cahaya Buddha terang muncul di langit berbintang, membombardir pria dan kuda dari faksi gelap. 18 telapak tangan Tathagata Agung. Saat kekuatan Ye Yunfei meningkat dan dia menggunakannya berkali-kali, kekuatan 18 telapak Tathagata yang sekarang ditampilkan Ye Yunfei menjadi lebih kuat. Kemanapun dia pergi, dia langsung membunuh sekelompok orang dari faksi gelap. Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa penggunaan 18 telapak tangan Tathagata Agung tampaknya sangat efektif melawan orang-orang dari faksi gelap. Cahaya Buddha yang menyilaukan itu tampaknya memiliki efek menahan makhluk dari faksi gelap. Semua makhluk gelap yang disinai cahaya Buddha tanpa sadar akan menghindar, seolah-olah tidak ingin disinai cahaya Buddha. Inilah kekuatan magis agama Buddha. Di kejauhan, makhluk abadi duniawi dari faksi gelap tiba-tiba melihat ke-18 telapak tangan Tathagata yang dipukul oleh Ye Yunfei, sedikit terkejut. Faktanya, makhluk dari golongan gelap memang sangat takut dengan kekuatan magis agama Buddha. Karena kekuatan magis agama Buddha dapat menahan energi rantai yang diperbaiki oleh faksi gelap. Sejauh yang saya tahu, tidak ada kekuatan Buddha yang kuat di ruang dan waktu ini, apalagi kekuatan magis Buddha yang layak, tetapi kekuatan magis Buddha yang ditunjukkan oleh anak manusia ini tampaknya luar biasa. Dari mana dia mendapatkan warisan Buddha ini? Mungkinkah anak ini ada hubungannya dengan agama Buddha? Petik 2. Makhluk abadi duniawi dari faksi gelap menatap Ye Yunfei, sedikit terkejut. Kekuatan magis Buddha yang asli. Orang tua berambut putih di istana reinkarnasi sedikit terkejut saat melihat 18 telapak tangan Tathagata ditampilkan oleh Ye Yunfei. Dari mana asal-usul pemuda ini? Saya sama sekali tidak memiliki kesan tentang dia. Mengapa dia membantu kita di istana reinkarnasi? Orang tua berambut putih itu memandang Ye Yunfei dan berpikir dalam hati. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat avatar itu. Dia menemukan bahwa aura avatar itu hampir persis sama dengan yang ada di tubuh Ye Yunfei. Bahkan dia hampir tidak bisa membedakannya. Pada saat ini, dua tetua dari istana reinkarnasi dan orang-orang dari istana reinkarnasi telah tiba di lokasi Ye Yunfei, dan mereka langsung merasa jauh lebih aman. Karena mereka tahu bahwa Ye Yunfei ada di sini, selama mereka tidak bertemu dengan Master Earth Immortal, musuh lainnya tidak perlu takut. Sama sekali, ini adalah gang iblis yang menakutkan yang membunuh 6 makhluk abadi yang sempurna. Biarkan aku pergi. Pada saat ini, makhluk abadi duniawi dari faksi kegelapan tiba-tiba menggunakan kekuatan dan menarik tas hitam itu. Jangan pernah memikirkannya. Orang tua berambut putih itu mencibir, dia juga menggunakan kekerasan dan menarik tas hitam itu ke jarak tertentu. Kedua makhluk abadi itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sama, semua orang ingin merebut tas hitam itu, dan mereka seimbang untuk sementara waktu. Tas ini sangat penting bagi faksi gelap kita. Jika kamu menghancurkan tas ini, kamu pasti akan mendapat balas dendam dari faksi gelap kita. Kata sang abadi kegelapan dengan marah. Dia sangat peduli dengan tas hitam ini dan tidak ingin tas itu jatuh ke tangan lelaki tua berambut putih itu. Hei, Anda mendapat masalah di wilayah istana reinkarnasi kami tanpa alasan dan menyerang anggota istana reinkarnasi kami. Anda harus memberikan penjelasan kepada istana reinkarnasi kami. Jika tidak, Anda tidak dapat pergi dengan mudah. Petik 2. Kata lelaki tua berambut putih itu sambil mencibir. Engah. Pada saat ini, sekte gelap makhluk abadi duniawi tiba-tiba memiliki cahaya hitam di sekujur tubuh mereka, dan aura energi mereka langsung meningkat. Cek, sebuah sabit hitam muncul di atas kepala lelaki tua berambut putih itu dan menebasnya ke arah lelaki tua berambut putih itu. Kamu ingin mati? Orang tua berambut putih itu sangat marah dan meninju ke atas, tinjunya bertabrakan dengan sabit hitam. Di saat yang sama, dia menarik tas hitam itu dengan keras. Karena saat ini, Dark Immortal ingin mengambil kesempatan untuk merebut kembali tas hitam itu. Dengan kicauan, tas kain hitam itu akhirnya direbut kembali oleh Dark Immortal. Karena dia menggunakan teknik rahasia rasial, kekuatannya seketika meningkat pesat. Di saat yang sama, dia juga melakukan serangan diam-diam pada si tua berambut putih, kawan, jadi dia punya sedikit keuntungan, mesin. Tapi kemudian sekte gelap abadi duniawi ini meraung dengan marah, dan dia menemukan bahwa salah satu sudut tas hitam itu terkoyak. Esensi daging dan esensi jiwa yang tak ada habisnya bocor keluar dari posisi kantong hitam yang robek, berubah menjadi hujan berdarah yang langsung memenuhi langit berbintang. Tas kain hitam ini berisi esensi daging dan jiwa serta esensi tubuh jiwa dalam jumlah yang mencengangkan,
hanya sedikit bocor, dan memenuhi langit berbintang. Banyak energi jiwa tubuh yang murni, ini adalah tonik yang bagus untuk kami para pembudidaya hantu. Huang Sang segera muncul di samping Ye Yunfei dan menggunakan teknik rahasia budidaya hantu untuk menyerap esensi jiwa dan raga yang tersebar di langit berbintang. Klon vampir juga segera menggunakan teknik penghisapan darah rahasia klan vampir dan mulai menyerap sejumlah besar esensi daging dan darah di langit berbintang. Kalian pantas mati, kalian semua alien layak mati. Keabadian duniawi dari Sekte Kegelapan benar-benar marah dan meraung dengan keras. Membunuh. Faksi gelap Dewa Bumi ini bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu dengan gila-gilaan, dan kedua penguasa abadi bumi mulai bertarung. Harus dikatakan bahwa pertarungan antara para penguasa abadi bumi sangat mengerikan, energi yang dilepaskan seperti tsunami yang menyebar ke langit, menyebar ke segala arah. Beberapa makhluk yang relatif dekat langsung hancur dan tubuh serta roh mereka hancur. Melarikan diri, semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh dari tempat dua Master Earth Immortal bertarung, karena jika mereka terpengaruh oleh energi pertarungan dari dua Master Earth Immortal ini, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Owe.net. Ayo menjauh, Ye Yunfei berkata kepada kedua tetua istana. Reinkarnasi. Pada saat ini, masih ada sejumlah besar orang dari faksi gelap yang bergegas menuju mereka dari segala arah, tetapi di bawah kepemimpinan Ye Yunfei dan dua tetua, orang-orang dari istana reinkarnasi membentuk formasi pertempuran besar dan secara efektif melawan. Oke, ayo menjauh. Kedua tetua itu mengangguk, lalu mengarahkan orang-orang dan kuda istana reinkarnasi untuk segera menjauh dari posisi bertarung dua Dewa Bumi. Bawa kami. Dalam hal ini, kita harus bergabung. Faksi gelap adalah musuh kita bersama. Petik 2. Pada saat ini, pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar di kejauhan dikalahkan oleh orang-orang dari faksi gelap, menderita banyak korban jiwa. Dalam kepanikan, mereka mulai melarikan diri menuju Ye Yunfei. Oh, bukankah pasukan kalian sudah membentuk aliansi dengan faksi gelap? Mengapa faksi gelap menjadi musuhmu? Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran. Bab 2468. Itu masuk akal. Kalian awalnya adalah kelompok faksi gelap, kenapa kalian tiba-tiba bergabung dengan istana reinkarnasi kami? Ini terlalu lucu. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Penatua Lu tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pasukan koalisi ini diserang oleh faksi gelap dan tidak mampu melawan. Mereka tidak memiliki semangat juang dan bahkan ingin mencari perlindungan dari Ye Yunfei karena ketakutan. Mereka sepertinya lupa bahwa mereka baru saja memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan Ye Yunfei. Ketika tentara koalisi itu mendengar kata-kata Penatua Lu, ekspresi wajah mereka malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu datang ke sini, apakah kamu tidak takut kami akan melakukan sesuatu padamu? Jangan lupa, belum lama ini kita berada dalam pertarungan hidup dan mati. Petik 2. Penatua Liu meraung. Penatua Liu sama sekali tidak ingin memperhatikan pasukan koalisi ini, dan dia tidak ingin Ye Yunfei melindungi mereka. Lagi pula, banyak anggota istana reinkarnasi yang tewas di tangan pasukan koalisi ini belum lama ini. Ketika tentara koalisi mendengar raungan Penatua Liu, mereka semua tercengang dan berdiri di sana ketakutan, tidak berani berlari ke arah Ye Yunfei lagi. Gemuruh. Pada saat ini, orang-orang dan kuda dari golongan kegelapan bergegas mendekat seperti lautan hitam. Jeritan terus terdengar, dan pasukan koalisi kembali tewas dan terluka dalam sekejap. Fraksi kegelapan sialan itu jelas telah membentuk aliansi dengan beberapa kekuatan besar seperti kita, tapi mereka masih membantai kita. Itu ambisi yang sangat jahat. Kita seharusnya tidak membentuk aliansi dengan kekuatan jahat seperti faksi gelap. Sebelum mereka meninggal, anggota pasukan koalisi dari kekuatan besar meraung dengan enggan. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih di istana reinkarnasi sedang bertarung erat dengan faksi gelap abadi bumi. Energi perang mengerikan yang dilepaskan telah menghancurkan langit berbintang dan mengubahnya menjadi zona vakum gelap gulita tanpa energi atau hukum apapun. Setiap gerakan dan gerakan yang dilakukan oleh dua master abadi bumi penuh dengan kekuatan yang menakutkan dan merusak, menyebabkan langit berbintang yang luas bergoyang, dan ada juga semburan guntur dan kilat, dan penampakan hantu dan dewa yang melolong, yang sangat mengerikan. Kekuatan bertarung dari guru abadi bumi memang menakutkan.
Ketika Ye Yunfei melihat adegan ini, dia diam-diam terkejut, dan pada saat yang sama dia juga sangat mendambakannya. Kekuatan tempurku saat ini setara dengan kekuatan abadi sejati. Aku yakin tidak akan lama lagi aku akan memiliki kekuatan tempur abadi duniawi. Ye Yunfei tiba-tiba merasakan kepercayaan diri yang kuat ketika memikirkan kekuatan tempurnya saat ini. Setelah Anda memiliki kekuatan tempur Earth Immortal, itu berarti menjadi master tertinggi di ruang dan waktu ini. Aku seharusnya bisa membuka segel langit berbintang ini. Jika kamu ingin pergi, kita bisa pergi sekarang. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima pesan dari ulat sutra naga bertanduk emas. Oh, benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu, segera buka segel langit berbintang ini, lalu kita berangkat. Petik 2. Ye Yunfei segera menjawab. Sekarang ada dua makhluk abadi bumi yang bertarung di langit berbintang. Ye Yunfei tahu bahwa dia belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Baiklah, aku akan segera membuka segelnya. Sebenarnya saya tidak membuka segel di langit berbintang ini, tetapi saya punya cara untuk menembus segel ini dan meninggalkan langit berbintang ini. Petik 2. Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas muncul di atas kepala Ye Yunfei dan mulai melakukan teknik luar angkasa rahasia, berubah menjadi rune ruang waktu yang memenuhi ruang sekitarnya. Saat ini, pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar telah terbunuh atau terluka oleh pasukan faksi gelap, hanya menyisakan selusin ahli terkuat atau lebih beruntung. Kami selalu menganggap istana reinkarnasi sebagai musuh utama kami, dan faksi gelap sebagai sekutu kami. Tanpa diduga, kami mati di tangan faksi gelap hari ini. Faktanya, faksi gelap adalah musuh utama kita. Petik 2. Seorang abadi sejati tingkat tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menghela nafas ketika dia melihat faksi gelap orang-orang datang dari segala arah seperti gelombang hitam. Keabadian sejati tingkat tinggi ini berasal dari Sekte Tongtian. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, jadi dia merasa sedih. Anak muda, kamu bukan junior dari istana reinkarnasi, kan? Tiba-tiba, makhluk abadi sejati tingkat tinggi ini mengirim pesan kepada Ye Yunfei. Tidak, Ye Yunfei tertegun sejenak, dan setelah merasakannya beberapa saat, dia menyadari bahwa itu adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi dari Sekte Tongtian yang berbicara kepadanya di kejauhan. Saya sudah menebak bahwa Anda bukan keturunan istana reinkarnasi. Karena tidak satu pun seni bela diri dan seni bela diri yang Anda lakukan adalah milik istana reinkarnasi. Petik 2. Kata senior abadi sejati. Ye Yunfei tidak menjawab, tetapi melirik makhluk abadi sejati tingkat tinggi ini, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berbicara dengannya. Anak muda, aku mungkin akan mati hari ini. Aku sudah banyak memikirkannya, dan sekarang di langit berbintang ini, satu-satunya orang yang memiliki harapan terbesar untuk melarikan diri, selain Dewa Bumi di Istana Reinkarnasi dan dua Dewa Sempurna di Istana Reinkarnasi, adalah Anda. Saya ingin meminta bantuan Anda. Bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan kembali kepada istri saya? Petik 2. Keabadian sejati tingkat tinggi terus mengirimkan pesan. Mengapa aku harus membantumu? Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan dingin. Ye Yunfei tahu bahwa selama dia berdiri di sisi Su Qingluo dan membantu istana reinkarnasi, dia ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang bermusuhan dengan kekuatan besar di dunia utama, dan mereka mungkin akan bertarung sampai mati. Keabadian sejati di hadapannya adalah milik segelintir orang itu. Mereka yang memiliki kekuatan besar adalah musuh, bukan teman. Anak muda, sudahkah kamu mengembangkan energi mentalmu? Tanya senior abadi sejati. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Selama pertarungan tadi, kamu sepertinya telah mengerahkan energi mentalmu, dan aku merasakannya. Saya memiliki buku rahasia tentang energi mental dalam koleksi saya, yang secara tidak sengaja saya peroleh selama petualangan saya sebelumnya di dunia rahasia. Namun meskipun saya telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memperbaiki rantai tersebut selama bertahun-tahun, saya tetap tidak dapat menghasilkan energi mental apapun dari memperbaiki rantai tersebut. Entah karena saya tidak punya bakat atau cheat book ini kurang cocok untuk saya, singkatnya cheat book ini hampir tidak ada gunanya bagi saya, tapi saya yakin cheat book yang saya dapat pasti skill yang sangat advance dalam energi mental Fa. Anda mungkin akan tertarik. Jika Anda setuju untuk membantu saya ingin memberi Anda buku rahasia tentang energi mental. Juga, semua harta milikku akan diberikan kepadamu.
Petik 2. Kata senior abadi sejati. Selanjutnya, hubungan antara aku dan faksimu mungkin akan bermusuhan. Jika Anda memberi saya buku rahasia, apakah Anda tidak takut kekuatan saya menjadi lebih kuat, yang akan merugikan kekuatan Anda? Petik 2. Ye Yunfei bertanya, setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh faksi kegelapan yang abadi di bumi barusan, saya sepenuhnya memahami bahwa faksi gelap sebenarnya adalah musuh bersama semua makhluk hidup di ruang dan waktu kita. Kami, kekuatan utama di dunia utama, sebenarnya tidak perlu bertarung satu sama lain dan terlibat dalam perselisihan internal. Saya punya firasat bahwa faksi gelap pasti akan melancarkan perang pemusnahan terhadap semua makhluk hidup di ruang dan waktu ini, dan industri utama kita mungkin akan terlibat di dalamnya saat itu. Karena faksi gelap telah menyusup ke dunia utama kita dalam skala besar, dan sekarang bahkan mulai menyerang kekuatan besar seperti kita. Oleh karena itu, musuh sebenarnya dari kekuatan utama kita adalah faksi gelap. Petik 2. Makhluk abadi sejati tingkat tinggi menghela nafas, dan kemudian berbicara perlahan. Pengalaman hari ini sepertinya telah membangunkannya sepenuhnya. Bab 2469. Bagaimana, anak muda, maukah kamu membantuku? Keabadian sejati tingkat tinggi memandang Ye Yunfei dengan mata memohon. Bisa, Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Bagi Ye Yunfei, ini hanyalah sepotong kue, dan tidak ada kebencian yang mendalam antara Ye Yunfei dan makhluk abadi sejati tingkat tinggi di depannya, jadi tidak masalah jika dia membantunya. Terima kasih banyak, anak muda. Keabadian sejati tingkat tinggi tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat Ye Yunfei setuju. Memanggil, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan slip giok ke depan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menyingkirkan batu giok itu. Memanggil, keabadian sejati tingkat tinggi mempersembahkan slip giok lain yang tampak agak lusuh bagi Ye Yunfei. Anak muda, ini adalah buku rahasia energi mental yang saya sebutkan. Terima kasih banyak. Petik 2. Kata senior abadi sejati. Ada juga slip giok di sini untuk komunikasi. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuanku, Penatua Ruan Zen dari Sekte Tongtian di masa depan, tolong bantu saya memberikan slip giok ini untuk komunikasi kepadanya. Keabadian sejati tingkat tinggi mengirim slip giok lain ke Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei menyimpan kedua slip giok itu, mengangguk dan berkata, kalian bajingan dari faksi gelap, menderita kematian. Makhluk abadi sejati tingkat tinggi berbalik, matanya membelalak karena marah, dan dia meraung, lalu menyerang orang-orang dari faksi kegelapan. Ledakan. Saat berikutnya, makhluk abadi tingkat tinggi ini bertarung sengit dengan orang-orang dari faksi gelap. Orang ini bertekad untuk mati. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah metode kematian. Kamu tidak bisa menyelamatkannya, kata orang tua itu. Dia adalah anggota dari Sekte Tongtian. Sekte Tongtian dan fraksi kegelapan bersekutu. Kekuatan besar seperti Sekte Tongtian dan Sekte Qingxuan memilih untuk bergabung dengan fraksi kegelapan. Ini adalah balasan yang pantas mereka terima. Mengapa saya harus ikut campur? Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Juga, orang tua itu mengangguk. Oke, kita bisa pergi sekarang. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata. Dua orang tua, aku harus pergi sekarang. Jika kalian orang-orang di Istana Reinkarnasi ingin pergi dari sini, aku bisa membawamu pergi. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada kedua tetua Istana Reinkarnasi. Anak muda, langit berbintang ini telah disegel, bisakah kamu pergi? Kedua tetua Istana Reinkarnasi tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan kemudian menunjukkan ekspresi ragu. Bisa, Ye Yunfei mengangguk. Melihat ekspresi percaya diri Ye Yunfei, kedua tetua mulai mempercayainya ketika mereka memikirkan semua kualitas luar biasa yang telah ditunjukkan Ye Yunfei. Baiklah, anak muda, jika bisa, tolong bawa kami dari Istana Reinkarnasi dan pergi dari sini bersama-sama. Kata Penatua Liu, segera minta semua anak buahmu di Istana Reinkarnasi untuk mendekat padaku, dan aku akan menggunakan senjata ajaib luar angkasa untuk membawamu pergi. Kata Ye Yunfei, maka kedua tetua Istana Reinkarnasi segera memerintahkan semua orang di Istana Reinkarnasi untuk berkumpul menuju posisi Ye Yunfei. Di saat yang sama, kedua tetua juga menggunakan transmisi suara untuk menceritakan masalah tersebut kepada lelaki tua berambut putih yang sedang bertarung sengit dengan faksi gelap abadi bumi. Oh,
Bisakah pemuda itu mematahkan metode penyegelan dunia dari faksi kegelapan? Dia layak menjadi keturunan faksi Illuminati. Petik 2. Pria tua berambut putih itu sedikit terkejut saat menerima pesan dari kedua tetua, dan melirik ke arah Ye Yunfei. Baru saja, makhluk abadi duniawi dari faksi gelap secara terbuka berseru bahwa Ye Yunfei adalah keturunan dari faksi terang. Jadi sekarang orang-orang di Istana Reinkarnasi tahu bahwa Ye Yunfei berasal dari faksi terang. Sesaat, semua orang di Istana Reinkarnasi berkumpul di sekitar Ye Yunfei. Orang-orang dari faksi gelap masih bergegas ke arah mereka dari segala arah, tetapi di bawah komando kedua tetua dan Ye Yunfei, orang-orang dari Istana Samsara selalu mempertahankan formasi pertempuran, secara efektif menahan serangan dari kegelapan fraksi. Selain itu, patung pengganti Ye Yunfei telah menggunakan busur pengunci jiwa untuk membunuh kelompok gelap orang yang bergegas, sehingga mengurangi tekanan pada orang-orang di Istana Samsara. Oleh karena itu, korban jiwa di antara manusia dan kuda Istana Samsara untuk saat ini tidak banyak. Ayo pergi sekarang, Ye Yunfei berteriak pelan. Kemudian semua orang di sekitar Istana Reinkarnasi diteleportasi ke Menara Pantom, termasuk kedua tetua. Saya mengandalkanmu. Ye Yunfei sendiri memasuki Menara Pantom, lalu berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Jangan khawatir, aku belum pernah mengecewakanmu sebelumnya dalam hal melarikan diri. Saya telah membantu Anda melarikan diri berkali-kali sejak saya mengikuti Anda. Saya menjadi sangat ahli dalam hal itu. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab dengan marah. Memang benar demikian. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas. Karena apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas memang benar adanya. Selama ini, setiap kali Ye Yunfei menghadapi bahaya dan perlu melarikan diri, ulat sutra naga bertanduk emaslah yang memainkan peran terbesar. Keluarga ulat sutra naga bertanduk emas memiliki keahlian di bidang luar angkasa. Mereka mengaku bisa leluasa melakukan perjalanan melalui berbagai antarmuka luar angkasa dan berbagai batasan di dunia. Ini bukan sekedar kebanggaan, tapi kemampuan yang nyata. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas membawa menara hantu bersamanya, mengubahnya menjadi cahaya keemasan, dan tiba-tiba bergegas menuju ruang di depannya. Panggilan, rune ruang dan waktu yang perkasa berputar dan berputar di sekitar tubuh ulat sutra naga bertanduk emas. Dengan bantuan rune ruang dan waktu ini, ulat sutra naga bertanduk emas sekarang memiliki kemampuan luar biasa untuk terbang melintasi ruang angkasa, dan tiba-tiba ia menabrak tembok hitam, tembok tinggi. Selanjutnya, ulat sutra naga bertanduk emas terus berlari ke depan, menabrak dinding hitam satu demi satu. Setelah beberapa saat, ulat sutra naga bertanduk emas telah sepenuhnya meninggalkan langit berbintang yang tersegel dan menuju ke langit berbintang lainnya. Oke, sekarang kita keluar. Ulat sutra naga bertanduk emas menghela nafas lega dan berkata pada Ye Yunfei. Ini benar-benar keluar, kamu luar biasa. Ye Yunfei segera keluar dari Menara Pantom, melihat ke langit berbintang di sekitarnya, dan menemukan bahwa dia memang baru saja meninggalkan langit berbintang, dan tidak bisa tidak memuji. Segel yang tidak bisa dibuka oleh Hun Lao akhirnya dibongkar oleh ulat sutra naga bertanduk emas dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa ras ini memang luar biasa di luar angkasa. Bagaimana bisa, anak laki-laki dari faksi Illuminati itu benar-benar melarikan diri dari ruang yang aku segel dengan tanganku sendiri? Apakah ini berarti faksi terang dapat mematahkan metode penyegelan dunia dari faksi gelap kita? Petik 2. Pada saat ini, makhluk abadi duniawi dari faksi gelap tidak dapat mempercayainya ketika dia melihat Ye Yunfei tiba-tiba memimpin orang-orang dari Istana Reinkarnasi untuk melarikan diri dari langit berbintang yang disegel olehnya. Hanya seorang abadi misterius, dia benar-benar dapat menghancurkan ruang yang dia segel secara pribadi, dan dia juga dapat menggunakan metode penyegelan dunia. Sekte gelap yang terkenal untuk menutup ruang itu. Pemuda itu memang bisa mematahkan teknik penyegelan batas. Sungguh masa depan yang buruk. Petik 2. Orang tua berambut putih itu sedikit terkejut. Pada saat ini, Ye Yunfei telah memindahkan kedua tetua dari Istana Reinkarnasi dan yang lainnya keluar dari Menara Pantom. Anak muda, terima kasih atas kebaikanmu. Jika Anda tidak datang tepat waktu dan membantu, kami semua di Istana Reinkarnasi pasti sudah lama terbunuh. Anda adalah penyelamat kami. Petik 2. Penatua Liu berkata kepada Ye Yunfei dengan penuh rasa terima kasih. Bab 2470. Terima kasih kembali. Kedua tetua,
apakah Anda siap untuk kembali ke markas selanjutnya? Saya akan kembali bersama Anda. Saya akan mencari seseorang di markas besar istana reinkarnasi Anda. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, tentu saja Ye Yunfei pergi ke istana reinkarnasi untuk mencari Su Qingluo. Ye Yunfei percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini dan berbagai kartu trufnya, dia seharusnya bisa membantu Su Qingluo. Sepertinya pemuda ini benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan istana reinkarnasi kita, tapi kita tidak tahu siapa yang akan dia temukan di markas kita. Penatua Liu dan Penatua Lu sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Mereka saling memandang dan berkomunikasi secara diam-diam. Anak muda, apakah kamu akan menemukan seseorang di markas besar istana reinkarnasi kita? Siapa yang ingin Anda temukan? Kami berdua awalnya berencana untuk kembali ke markas dulu, tetapi ketika kami baru saja berangkat, Penatua Bao memberi kami berdua tugas baru. Sekarang kami berdua harus memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami oleh Penatua Bao. Petik 2, kata Penatua Liu, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Ye Yunfei mengangguk. Anak muda, siapa yang ingin kamu temui di markas istana reinkarnasi kami? Mungkin kami berdua bisa membantu memperkenalkanmu. Kami semua kenal orang-orang di markas istana reinkarnasi. Penatua Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang ingin ditemukan Ye Yunfei ketika dia pergi ke markas istana samsara. Jika dia tahu siapa yang dicari Ye Yunfei, dia mungkin bisa menebak beberapa asal-usul Ye Yunfei. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetua. Saya tidak perlu mengganggu kedua tetua untuk membantu memperkenalkan Anda, jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei mengerti bahwa jika dia memberitahu kedua tetua ini bahwa dia sedang mencari Su Qingluo, mereka pasti tidak akan mempercayainya, dan mereka bahkan mungkin menimbulkan masalah. Kalau begitu, carilah sendiri. Kami siap menjalankan misi. Petik 2. Melihat Ye Yunfei menolak untuk berbicara, Penatua Lu tertegun sejenak, lalu berkata. Kemudian kedua tetua itu bergegas pergi bersama anak buahnya. Sekarang beberapa kekuatan besar dan faksi gelap di dunia utama telah secara terbuka berurusan dengan istana reinkarnasi. Situasi di istana reinkarnasi tidak baik. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kemudian Ye Yunfei memindahkan keempat Yan Xiaoquan keluar dari menara pantom. Aku akan ke markas istana samsara sekarang, kata Ye Yunfei langsung. Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Petik 2. Yan Xiaoquan langsung mengangguk dan berkata, Saudara Ye, kamu tidak begitu mengenal Tuan Istana Su dari Istana Reinkarnasi, bukan? Zhou Ye mau tidak mau bertanya. Saya kenal Tuan Istana Su. Ye Yunfei mengangguk. Saudaraku Ye, aku percaya padamu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hampir mendekati level Earth Immortal. Dikatakan bahwa Master Istana Su baru saja menerobos ke Earth Immortal belum lama ini. Saudara Ye, kekuatanmu tidak jauh berbeda dengan Master Istana Su. Kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengenalnya, Tuan Istana Su. Petik 2, kata Owang. Ye Yunfei tersenyum tipis dan tidak menjawab. Yan Xiaoquan dan yang lainnya sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Ye Yunfei dan Su Qingluo. Tentu saja Ye Yunfei tahu bahwa Yan Xiaoquan sepertinya tertarik padanya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menerimanya ketika dia mengetahui tentang hubungannya yang sebenarnya dengan Su Qingluo. Tapi Ye Yunfei tahu bahwa Yan Xiaoquan dan empat lainnya sekarang bertekad untuk mengikutinya dan tidak bisa mengusir mereka, jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan kaki. Terlebih lagi, situasi saat ini di dunia utama sangat rumit, dan mungkin lebih aman bagi Yan Xiaoquan dan mereka berempat untuk mengikutinya. Oke, ayo pergi. Yan Xiaoquan mengeluarkan pesawat luar angkasa, memimpin semua orang ke dalam pesawat luar angkasa, dan menuju istana reinkarnasi. Ye Yunfei, masih ada waktu sebelum kita tiba di markas besar istana reinkarnasi. Ayo masukkan senjata ajaib luar angkasamu untuk memperbaiki rantainya. Senjata ajaib luar angkasamu memiliki hukum waktu yang luar biasa, yang dapat memberi kita lebih banyak waktu. Yan Xiaoquan berkata pada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk, lalu memimpin Yan Xiaoquan dan yang lainnya ke menara pantom. Ye Yunfei menjelaskan, membiarkan Hu Miao mengendalikan pesawat luar angkasa, dan kemudian menemukan tempat yang tenang di menara pantom untuk duduk bersila. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok yang terlihat agak lusuh, menggantungkannya di depannya, dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakannya. Benar saja,
Ini adalah buku rahasia tentang energi mental. Segera Ye Yunfei menunjukkan ekspresi terkejut. Slip giok ini diberikan kepada Ye Yunfei belum lama ini oleh keabadian sejati tingkat tinggi dari Sekte Tongtian, dengan syarat Ye Yunfei membantu menyampaikan pesan kembali kepada istrinya. Pedang hati tak terlihat, dinding mental, Tian Yuxin Zen, ... Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat sambil memahami isi slip giok. Slip giok ini mencatat beberapa teknik bela diri yang berhubungan dengan energi mental, dan itu adalah seni bela diri berat, yaitu cara menggunakan energi mental untuk melawan musuh. Adapun cara mengolah dan melepaskan energi mental hanya ada satu cara, yaitu dengan Sutra Hati Chaos. Sangat sulit dan isinya agak sulit untuk dipahami. Diperkirakan hanya mereka yang memiliki pencapaian energi mental tertentu yang dapat melakukannya. Mengolah rantai, tidak heran Sekte Tongtian yang abadi sejati tidak pernah mampu mencapai efek apapun dengan memperbaiki rantai. Secara keseluruhan, apa yang tercatat dalam slip giok ini adalah latihan dan seni bela diri yang berhubungan dengan energi mental yang relatif tinggi. Bukan versi dasar tingkat awal, sehingga sulit baginya untuk menggunakan latihan dan seni bela diri ini untuk mengembangkan energi mental. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Seni bela diri dan seni bela diri yang tercatat di slip giok ini sangat cocok untukku. Akhirnya, Ye Yunfei membaca semua seni bela diri dan seni bela diri yang tercatat di slip giok ini dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Isi Sutra Hati Chaos ini agak sulit, jadi saya akan mempelajarinya perlahan-lahan jika ada waktu nanti. Pertama, latih 2 atau 3 seni bela diri yang berhubungan dengan energi mental. Baiklah, pertama-tama perbaiki pedang hati yang tak terlihat. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi Ye Yunfei mengambil alih dan mulai mempelajari teknik jantung dari pedang hati yang tak terlihat. Prinsip dari apa yang disebut pedang hati tak kasat mata ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu memadatkan energi mental menjadi sebuah pedang kecil, yang dapat digunakan untuk menyerang raga atau jantung jiwa lawan, tentunya juga dapat menyerang daging lawan, dan tubuh darah. Ye Yunfei sering menggunakan energi mental untuk menyerang musuh sebelumnya, namun dia selalu melepaskan energi mental dalam jumlah besar untuk menyerang tubuh musuh dengan paksa, dan permukaan serangannya sangat besar. Cara serangan pedang hati tak kasat mata berbeda-beda, yaitu meredam energi mental sendiri, mengompresnya dengan intensitas tinggi, dan memadatkannya menjadi pedang panjang, bahkan dapat menyatu dengan energi pedang lalu digunakan untuk menyerang musuh. Jenis serangan ini membuat musuh lebih sulit menghindar, dan karena konsentrasi energinya, lebih mematikan. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memperbaiki pedang hati tak terlihat. Ye Yunfei sudah memiliki pencapaian tertentu dalam energi mental, sehingga perbaikan rantainya relatif lancar. Di Menara Pantom, sekitar sebulan kemudian, aku akhirnya melunakkan dan mengompres pedang hati. Ye Yunfei tiba-tiba menunjukkan ekspresi bersemangat. Mengikuti pemikiran Ye Yunfei, pedang hati yang tak terlihat keluar dari tubuh dan melayang di depannya, memancarkan energi mental yang kuat. Tentu saja, pedang hati ini tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan bahkan tidak dapat dirasakan dengan kekuatan jiwa. Hanya mereka yang merupakan master yang sangat kuat, atau orang yang juga mengolah energi jantung, yang dapat merasakan pedang hati ini. Keberadaan pedang, tertawa, Ye Yunfei berpikir, dan pedang hati yang tak terlihat keluar, langsung memotong ruang di depannya, dan celah ruang gelap muncul. Perasaan ini seperti memotong tahu dengan pisau tajam, sangat halus. Bagus, Ye Yunfei sangat terkejut sehingga dia berkata bahwa dia sangat puas dengan pedang hati yang tak terlihat ini. Bersambung.